الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi ketika kita berinteraksi kepada Al-Quran, jangan hanya berhenti ketika kita menghafalkannya, tapi juga berusaha dan dituntut, bukan berusaha, tapi dituntut bagaimana dia memahami setiap ayat yang dia hafalkan, supaya melahirkan tafsir yang benar, karena dengan tafsir yang benar itulah dia tahu maksud dari setiap ayat yang dia hafalkan. Jadi bukan hanya sekedar di permukaan menghafalkan Al-Quran, tetapi tidak mengerti makna dari apa yang dia hafalkan. Sehingga akhirnya salah satu sebab dari kebuduhan itu apa? Salah satu sebab dari kemunafikan selain karena harta itu apa? Kebuduhan. Dan salah satu kebuduhan yang sering menyeret manusia terjerumus dan terseret kepada penyakit kemunafikan, sadar atau tidak sadar, maka sesungguhnya kebuduhan terhadap ayat-ayat Allah dan kebuduhan terhadap petunjuk yang akhirnya pemikiran kita dirusak. Yang datang dari kaum yang tidak beriman yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya ketika kita tidak memiliki fondasi yang kokoh di dalam kita menghafalkan Al-Quran, ketika kita tidak mengetahui bagaimana tafsirnya. Makanya tadabbur dan tafsir harus dilakukan setiap waktu. Tafsir, dibaca tafsirnya menurut tafsir-tafsir yang kita dapatkan dari kitab-kitab tafsir Al-Ma'surah, ya, Al-Ma'sur, ya. Lalu kemudian kita mentadaburi apa yang ada di dalam setiap ayat yang kita hafalkan. Kita tentunya mengetahui sihatul faham itu merupakan perkara besar. Dan sihatul faham itu adalah ketika kita menghafalkan Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak hanya dituntut membacanya, tapi dituntut mengetahui maknanya secara benar. Sebagaimana yang difahami oleh Nabi, sebagaimana pula yang difahami oleh para sahabat. Makanya kita tahu ya apa yang terjadi ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan man fassarul Quran bi ghairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Siapapun mereka yang menafsirkan Al-Quran, membaca Al-Quran tetapi tidak dengan tafsirnya para sahabat, ya, tidak dengan tafsirnya para sahabat sebagaimana mereka mempelajari tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhta'a fid dalil wal madlul, maka dia telah salah di dalam menetapkan dalilnya dan telah salah di dalam mengambil kesimpulan dari setiap dalil yang dia datangkan dari Al-Quran. Ini kan berbahaya. Makanya akhirnya penting sekali. Poin yang kedua bagi setiap para penghafal Al-Quran adalah tidak hanya berhenti. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka pastikan bahwasanya kita senantiasa memberikan referensi yang benar di dalam menghafalkan, di dalam kita membaca tafsirnya. Supaya jangan sampai akhirnya kita terlalu berani kepada setiap makna, ya tajarra' 'alan nusus, kita terlalu berani sama setiap nas yang kita hafalkan, karena kita tidak menjadi tipe pembelajar yang terus belajar di dalam menghafalkan Al-Quran, tetapi mencukupkan hanya dengan hafalan saja. Ini sangat berpotensi besar. Orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi tidak sama sekali memberikan komitmen untuk betul-betul memahami setiap ayat yang dia hafalkan, setiap surat yang dia hafalkan. Kalau dia tidak berkomitmen untuk mengetahui maknanya pada setiap ayat itu, maka dia akan bodoh dan akhirnya dia salah mengambil dalil, mengambil kesimpulannya, dan akhirnya ini menjadi salah satu pintu masuknya kemunafikan di masa mendatang. Makanya orang yang paling sibuk di dalam ilmu itu harusnya para penghafal Al-Quran. Kenapa? Dia sudah tidak punya waktu yang lain kecuali mereka terus berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca tafsirnya, mentadaburi setiap ayat yang dia hafalkan. Dan itu harusnya dan itu merupakan salah satu hal yang terus dilakukan oleh setiap mereka yang menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Orang yang menghafalkan Al-Quran itu belum tentu mereka akan selamat sampai dia memiliki pemahaman yang benar. Dan yang memiliki pemahaman yang benar pun belum tentu selamat sampai mereka memiliki hati yang bersih untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah dia dapatkan dan dia hafalkan di dalam ayat suci Al-Quran. Makanya kan kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ada dua kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam. Jadi kenikmatan itu, ada kenikmatan pertama yang besar itu kenikmatan Islam.
Tapi ada dua lagi kenikmatan setelah kenikmatan Islam, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu adalah sihatul faham wa husnul qasdi. Yaitu yang pertama, yaitu adalah sihatul faham, pemahaman dia itu benar. Yang kedua, husnul qasdi, hatinya itu betul-betul murni, tidak ada yang diharapkan kecuali tujuannya, goalsnya cuma satu, membuat Allah itu ridho, bukan yang lainnya. Dua kenikmatan ini dua kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan Islam. Karena apa? Ada orang yang Islam tapi belum tentu mendapatkan kenikmatan sihatul faham, pemahamannya itu benar, dan belum tentu hatinya tertuju hanya kepada Allah semata dengan hafalan yang dia hafalkan dari Al-Quran atau ilmu yang dia dapatkan dalam ilmu. Makanya kalau ada manusia yang mereka setelah menjadi muslim, lalu mereka memiliki kenikmatan pemahaman yang benar, dan hatinya juga bersih, tertuju hanya kepada Allah, akhlaknya juga terbentuk, maka sesungguhnya dia telah selamat dari fitnah yang menimpa kepada orang Nasara dan fitnah yang menimpa kepada orang Yahudi. Fitnahnya orang Nasara itu apa? Punya hati yang baik, tapi tidak memiliki pemahaman kebenaran yang utuh dan benar. Mereka beramal, tapi ternyata amalan yang mereka lakukan tidak tertopang dengan referensi yang benar. Dan selamat dari fitnahnya Yahudi. Yahudi itu sifatnya apa? Yahudi itu sifatnya mereka adalah, orang Yahudi itu sifatnya mereka mengetahui ilmu yang benar tetapi tidak beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Mereka tahu yang benar. Mereka tahu Rasulullah itu adalah Muhammad, adalah Rasulullah. Mereka tahu semuanya, tapi mereka tidak mau beramal. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita harus paham. Para penghafal Al-Quran itu, mereka adalah orang yang paling sibuk dalam sisa kehidupan mereka setelah menghafalkan Al-Quran. Karena mereka harus terus mempelajari tafsirnya, mereka harus mentadaburinya, mereka mempelajari penafsiran-penafsiran yang maksur yang datang dari para ulama yang siqah berjalan di atas kebenaran, supaya betul-betul mereka terjaga dan mereka memiliki imun. Dan tidak ada imun yang paling besar kecuali pemahamannya itu pemahaman yang utuh. Pemahaman yang utuh yang dia dapatkan dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Itulah sejatinya seorang penghafal Al-Quran. Ya. Jadi yang kedua itu harus betul-betul memiliki pemahaman yang sehat. Ya. Sehingga dia harus belajar terus. Ya. Karena memang salah satu penyebab kemunafikan itu datang dari kebodohan. Ya. Makanya kita mendapati klasifikasi Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsir Al-Quranul Adzim. Beliau itu menyebutkan munafik itu secara spesifik, munafik itu secara sederhana terbagi dua. Ada yang muqallid, ada yang sifatnya ikut-ikutan, atau yang kedua, dia itu zu'ama, dia itu pemimpin orang-orang munafiknya. Maka beliau lalu mengatakan, yang menjadi muqallid, orang yang ikut-ikutan menjadi munafik itu, muqallid itu biasanya berangkat dari kebodohan. Karena apa? Kebodohan itu merupakan penyakit dan tidak ada obatnya kecuali adalah ilmu dengan pemahaman yang benar. Dan kita harus paham, wahai seluruh para santri, wahai diri saya, kita hari ini menghafalkan Al-Quran di masa fitnah. Di mana masa yang kita lalui adalah masa yang disebut oleh Nabi dengan masa duhaima. Sudah tahu kan? Masa duhaima. Masa duhaima itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Masa duhaima itu adalah masa yang paling dekat dengan masanya Dajjal. Itu masa duhaima. Karena ada 3 masa fitnah. Ada fitnatu akhlas, ada fitnatu sarra, ada fitnatu duhaima. Fitnatu akhlas itu perpecahan dan pertikaian. Yang kedua fitnatu sarra, kelapangan. Jadi muslim itu dibuka oleh Allah semua kesenangan duniawi, materinya itu berlimpah dibandingkan 100, 200, 300 tahun sebelumnya. Sekarang itu berlimpah di mana setiap orang bisa menjadi kaya dari kalangan kaum muslim. Setelah itu muncul, nah maka yang terakhir ini, masa prakondisi munculnya Dajjal itu disebut dengan masa duhaima. Masa duhaima itu apa? Ciri khasnya itu susah untuk mengenali kebenaran. Ya. Dan ini berlaku untuk semuanya. Bahwasanya ketika kita berada pada masa duhaima, pada masa kegelapan yang menyelimuti, betul-betul gelap sekali kegelapan itu.
Sehingga akhirnya banyak mereka yang terjerumus, terjerembab kepada kemunafikan, kepada perkara syubhat dalam kehidupan. Maka sesungguhnya ya karena memang gelap. Mengenali kebenaran tidak segampang sebelum masa duhaima itu menjelang datang. Dan ini masa paling ujung sebelum nanti ketemu dengan Dajjal. Karena setelah masa duhaima selesai, maka masa setelahnya itu adalah masa Dajjal. Makanya ketika kita menghafalkan Al-Quran, harus betul-betul belajar untuk menghafalkan Al-Quran, membuka tafsirnya, bagaimana penafsiran yang benar, supaya kita tidak mudah untuk kagum melihat apa yang di sosial media, ada seseorang yang menyampaikan mungkin dalam bentuk retorika yang bagus, yang kalau kita tidak berhati-hati, bisa menjadikan apa yang kita hafalkan, lalu akhirnya menjadi pembenar dari sebuah kesalahan kita secara tidak sadar. Dan ini kita berlindung darinya.